Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan klasifikasi pada penelitian. Kemudian kita juga akan belajar apa itu kontribusi, ya, kontribusi terhadap sebuah penelitian. Dan nanti kita terakhir akan mencoba melakukan pengamatan terhadap karya-karya yang telah Anda kumpulkan, kemudian kita akan amati apa kontribusi dari setiap penelitian tersebut. Baik, untuk klasifikasi penelitian, untuk outline yang akan kita pelajari hari ini adalah saya akan mereview sedikit tentang penelitian, review penelitian dari pertemuan sebelumnya. Kemudian apa itu klasifikasi penelitian, gaya penelitian di bidang computing atau informatika, dan kontribusi serta originalitas. Saya akan mereview sedikit ya tentang penelitian. Metodologi penelitian itu merupakan langkah-langkah yang ada dalam penelitian ya. Jadi ada step-step yang akan kita lakukan di sini. Metode adalah cara dari setiap langkah ya. Jadi caranya itu bagaimana? Kalau kita punya 5 langkah, setiap langkah itu caranya seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian ketika melakukan penelitian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah masalahnya apa? Ya, jadi harus ada atau kita berangkat dari yang namanya masalah ya. Kemudian teorinya apa yang akan kita gunakan? Cara menyelesaikan masalahnya, step-stepnya atau metodologinya. Kemudian apa yang ditemukan? Ya, apa yang ditemukan dari penelitian tersebut? Apa itu penelitian? Ya. Mengapa sih perlu melakukan penelitian? Kembali lagi ya, saya tekankan di sini atau kita kembali lagi bahwa sebuah penelitian itu berangkatnya adalah dari masalah. Ya. Mulainya itu adalah dari permasalahan. Jadi kalau nggak ada masalah ya tidak ada yang bisa kita lakukan ya. Jadi harus berangkatnya dari permasalahan. Kemudian yang mungkin sudah diketahui, jadi masalah penelitian itu mungkin sudah diketahui metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik. Itu juga bisa ya. Jadi berangkat dari masalah penelitian yang mungkin sudah tahu metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik. Kemudian yang namanya research ya atau penelitian tadi kalau dikembalikan ke asal katanya ada re ya, re itu kembali, to search artinya itu mencari, jadi melakukan pencarian kembali ya. Jadi kalau sudah ada yang memecahkan ya kita coba lagi, cari lagi apakah kita bisa mendapatkan pemecahan yang lebih baik. Apa sih yang harus dikejar dari penelitian ya? Kita lihat beberapa definisi research ya. Apa sih kok kenapa sih kita perlu melakukan penelitian ya? Research is considered activity ya which aim to make an original contribution to knowledge ya. Jadi yang kita mau lakukan atau yang mau kita dapatkan dari penelitian itu apa? Kontribusi ya, original kontribusi untuk pengetahuan ya. Ini dua ini ya, ini yang akan kita kejar di dalam melakukan penelitian atau di dalam Anda melakukan penelitian tugas akhir Anda ya. Nah, bentuk kontribusinya seperti apa? Kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Ya. Ini yang kita sebut dengan bentuknya, bentuk kontribusinya itu apa? Menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi.
Ya, itu yang dikejar ketika kita akan atau melakukan penelitian, memberikan kontribusi yang orisinal. Ya, menemukan teori, menemukan fakta, merevisi ya, merevisi aplikasi ya, tentunya tadi kembali harus bisa memecahkan masalah tadi dengan pemecahan yang lebih baik. Ya. Nah, kita lihat sekarang gaya penelitian di bidang informatika itu seperti apa sih? Nah, kita akan tinjau dari computing kurikula kita ya. Ini saya ambil yang paling belakang, artinya di awal ya. Maaf, ini mungkin ada kesalahan, saya stop dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf, tadi ada kesalahan slide ya. Sebelum kita lihat gayanya, kita akan coba lagi back dulu sebelum kita lihat penelitian-penelitian di bidang computing ya. Kembali lagi ke pertanyaan, apa itu penelitian? Jadi penelitian itu dilakukan karena ada masalah. Masalah penelitian itu munculnya dari mana? Karena ada latar belakang masalah. Ya, jadi masalahnya karena ada latar belakang. Kalau nggak ada latar belakang, nggak mungkin muncul masalah penelitian. Penelitian itu harus terencana, sistematis, berulang-ulang, dan terukur. Jadi kalau tidak tepat, ya kita ulangi lagi. Dan harus terukur. Nggak bisa katanya gitu ya, tidak ada pengukuran yang tepat. Harus ada ukuran. Harus memiliki originalitas, kebaruan, serta menghasilkan kontribusi yang orisinal pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori, dan aplikasi. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, ya, ada kontribusi, ada originalitas untuk pengetahuan, ada kebaruan di situ. Ya. Nah, beberapa kesalahan pemahaman ya tentang penelitian yang biasanya kita temukan ya, mungkin ketika Anda membaca gitu ya, mungkin ini penelitian atau bukan gitu ya. Contoh, membangun perangkat lunak bukanlah tujuan utama penelitian. Jadi kalau Anda membuat perangkat lunak untuk ABC, itu bukan merupakan tujuan utama penelitian. Perangkat lunak itu hanya alat testingnya saja untuk mengukur hasil penelitian. Ya. Kontribusi ke masyarakat tidak secara langsung bisa diukur, oleh karenanya bukan dimasukkan ke tujuan, tetapi ke dalam manfaat. Ya, jadi membangun perangkat lunak itu sebetulnya bukan tujuan utama penelitian, tetapi manfaat penelitian. Nah, tujuannya apa? Ya, nanti kita akan lihat perangkat lunaknya, perangkat lunak untuk apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat itu yang mau diteliti apanya. Ya. Oke. Nah, karakter peneliti. Ya, jadi Anda jangan takut. Peneliti itu boleh salah. Bisa salah hipotesis, salah analisis, salah menguji gitu ya. Mungkin Anda salah bikin programnya gitu ya. Salah menerapkan hipotesisnya, itu boleh ya. Tetapi yang tidak diizinkan oleh para peneliti ya, tidak boleh terjadi di para peneliti adalah tidak boleh bohong atau tidak boleh menipu. Menipunya gimana? Mempermainkan data. Misalnya contoh ya, datanya ada 100.000, Anda bilangnya cuma 10.000 gitu ya. Atau ada variabelnya 100, Anda bilangnya oh variabelnya cuma 5 ya. Tidak boleh memanipulasi hasil olahan statistik. Misalnya kurvanya nggak normal gitu ya, Anda geser-geser gitu kan, sehingga jadi normal. Itu tidak diizinkan ya. Jadi peneliti itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong, tidak boleh menipu ya. Nah, yang kedua kita akan lihat klasifikasi penelitian. Penelitian itu bisa kita dekati dengan atau kita klasifikasikan dengan tiga kelas. Yang pertama, pendekatan yang bisa kita lakukan, metode, dan juga jenis kontribusinya. Pendekatannya bisa pendekatan kualitatif dan pendekatan atau kuantitatif. Metodenya bisa metode penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus atau survei ya metodenya. Jenis kontribusinya itu bisa dasar dan terapan.
kemudian bisa explanatory dan konfirmatory, ya, berarti penjelaskan, konfirmasi, bisa deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Kita lihat ya, kalau di bidang informatika khususnya ya yang akan kita kerjakan, ini penelitian kita itu masuk ke dalam yang mana sih? Ya, kontribusinya seperti apa, metodenya masuk yang mana, pendekatannya apa. Kita lihat dulu pendekatan. Pendekatan kualitatif itu biasanya atau munculnya dari ilmu sosial. Konsepnya adalah peningkatan pemahaman terhadap sesuatu dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Ya, ini kualitatif, ya, pemahaman baru, pemahaman terhadap sesuatu yang baru. Biasanya sifatnya subjektif. Berorientasi ke survei tanpa dikontrol dan secara umum tidak ada generalisasi karena kualitatif, ya, kita bisa buat asumsi sendiri, ya, sifatnya subjektif. Nah, biasanya juga dilakukan di bidang sistem informasi dengan metode penelitiannya studi kasus dan survei berbasis pola induktif. Ya, jadi kita lakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang khusus, kemudian ke yang umum. Ya, ini pendekatan kualitatif. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan kuantitatif. Nah, ini yang biasa kita lakukan sebetulnya, ya, dari ilmu alam. Konsepnya bagaimana sesuatu itu dibangun dan bekerja dan membangun penjelasan dari sesuatu. Ya, jadi kita akan secara kuantitatif melihat, membangun. Kita mau menjelaskan, ya, dari yang kita bangun. Sifatnya objektif, kemudian berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol dan secara umum ada generalisasi. Kemudian menggunakan skala numerik berbasis pola alur deduktif ke induktif. Ya, jadi kalau pendekatan kuantitatif itu dari mulai mengumpulkan teori, ada konsep, merumuskan hipotesis, uji hipotesisnya, ditarik kesimpulan. Ini pendekatan kuantitatif. Yang kedua tentang metode. Ya, metode penelitian itu ada 4, ya, bisa melakukan penelitian tindakan, ya, melakukan monitoring, pencatatan, penerapan sesuatu oleh peneliti secara hati-hati yang tujuannya untuk memecahkan masalah dan mengubah situasi. Penelitian tindakan, ya, kamu ngapain gitu ya, misalnya Anda di kelas gitu ya, Anda mencatat siswanya gitu ya, itu adalah penelitian tindakan. Eksperimen, melakukan investigasi hubungan sebab akibat dengan menggunakan uji coba yang dikontrol oleh peneliti, melibatkan pengembang dan evaluasi. Ya, biasanya kita lakukan nih, melakukan percobaan, ya. Kemudian studi kasus, kita melakukan eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Ya, studi kasus pada kasus tertentu saja. Survei, pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur. Ya, misalnya kita menyebarkan kuesioner, kita mau survei nih, siapa sih, ya, dari mana sih mahasiswa informatika misalnya gitu ya, itu kita menyebarkan kuesioner, bisa juga melakukan interview. Kita mengumpulkan data dari populasi yang bisa diukur, ya, jadi kita ambil sampelnya saja. Ini metode survei. Kemudian jenis kontribusinya, ya, bisa deskripsi, eksperimen, korelasi, tadi kualitatif, kuantitatif, explanatory, konfirmatif, terapan atau murni. Ya, ini jenis-jenis kontribusinya. Nah, gaya penelitian bidang informatika itu seperti apa? Ya, kita lihat dari computing curricula, ya, jadi ICM atau IEEE itu mengeluarkan sesi computing curricula. Ini saya ambil yang lama, ya, karena kita hampir tidak bidang kita itu ada di computer science, ya. Hanya ini nanti bulatan-bulatan ini untuk yang terbaru ini bertambah, tidak hanya 5, ya. Nah, ini Anda bisa masuk ke computer engineering. Ini pengembangan sistem terintegrasi, ya. Kemudian bisa jadi computer engineer, ya, di computer engineering ini hardware dan software. Information system, menganalisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem yang mungkin Anda pelajari di mata kuliah RPL gitu ya. Jadi sistem analis. Kemudian computer science, ya, atau informatik atau informatika, kita belajar konsep computing dan pengembangan perangkat lunak, jadi computer scientist. Kemudian juga software engineering, ya, jadi software engineering untuk pengembangan software dan pengolahan tahapan SDLC. Ya, ini
software engineer ini yang di RPL ya. Ini sama ini selalu ada irisannya. Kemudian IT, information technology, pengembangan infrastruktur jadi network engineering. Biasanya mungkin di teman-teman yang di jaringan ini masuk ke dalam bidang yang ini. Nah, kita fokus pada dua yang sering banget ya miss gitu ya. Jadi kalau bidang information system atau IS ya atau namain IS IT gitu ada di sini, itu aspek manajemen, organisasi dan pemanfaatan metode computing ini yang ditekankan. Sementara kalau yang computer science ya, computer science, kemudian computer engineering, software engineering itu aspek teknis dari metode computingnya. Ya, aspek teknisnya yang ditekankan, bukan pada manajemen, bukan pada organisasi atau pemanfaatannya. Ya, tapi kalau CS, yaitu informatics itu aspek teknisnya. Nah, ini beberapa yang mungkin nanti bisa jadi bahan Anda untuk merenung ya. Jadi kalau bidang information system itu aspeknya manajemen, kemudian metode research-nya itu case study atau survei dan juga survei ya. Kemudian riset objektifnya itu adalah melakukan analisis dan aplikasi dari metode komputasi dan teknologi informasi ya, melakukan analisis dan aplikasi. Sedangkan metode analisisnya itu menggunakan teori sistem informasi. Kalau yang computer science itu kontennya itu pada technical ya. Kemudian metodenya adalah eksperimen ya. Kemudian tujuannya adalah mendevelop dengan menggunakan metode komputasi ya. Kemudian melakukan analisisnya dengan menggunakan computing teori ya. Nanti terserah nanti kita ada mau di mana, Anda mau penelitiannya di bidang apa. Nah, sekarang kita lihat tentang kontribusi dan originalitas penelitian. Nah, ini saya tuliskan kembali. Research is a considered activity with aim to make a original contribution to knowledge. Ya, jadi ada kontribusi di sini yang original. Penelitian harus memiliki originalitas dan kebaruan serta menghasilkan kontribusi yang orisinal pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori, dan aplikasi. Jadi jelas ya, harus ada kontribusi dan orisinal. Ya, ini diungkapkan oleh Dawson dan Benson pada tahun 2008. Nah, sekarang kita lihat originalitas itu apa sih yang bisa kita lakukan dengan originalitas. Ya. Kita bisa buat penelitian kita originalitas pada metode. Ya, artinya apa? Kita bisa memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah kerjakan sebelumnya, tetapi metodenya berbeda. Ya, misalnya contoh, sama-sama ingin melakukan klasifikasi mahasiswa informatika. Ya, yang satu menggunakan metode A, yang satu bisa menggunakan metode B. Jadi originalitasnya pada metode. Metode penelitian yang kontribusi ada pada method improvement. Ya. Kalau kita mau tekankan pada metode, maka harus ada kontribusinya itu pada improvement metodenya. Improvement ya, ada peningkatan pada metodenya. Ya. Jadi bisa metodenya beda atau bisa metodenya itu sama tapi kita improve. Ya, kita tambahkan sesuatu sehingga dia bisa untuk menyelesaikan masalah yang lebih baik. Kemudian bisa juga originalitasnya pada masalah. Ya. Memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Itu berarti kita original pada masalahnya. Nah, sekarang yang lagi tren itu kan di COVID nih ya. Nah, mungkin Anda bisa masalah COVID ya, mungkin orang lain belum mengerjakan. Ya, tapi kalau Anda mau mencoba memecahkan masalah ya di situ di COVID, misalnya tentang COVID itu, maka Anda bisa menunjukkan bahwa saya original ini masalahnya, yaitu di bidang COVID ya masalah. Model penelitian yang kontribusinya ada pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode.
Ya, jadi kontribusinya pada menemukan masalah baru, bukan pada metodenya, bukan pada algoritmanya. Kalau yang atas ini penekanannya pada metode. Kalau yang masalah ya permasalahannya yang baru. Oke, itu tentang originalitas penelitian. Nah, ini contoh kontribusi pada metode. Contoh ya, penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Ya, jadi ini pada metode. Metodenya apa? Algoritma genetika. Ya, kemudian apa yang mau diimprove ini? Memecahkan masalah konvergensi yang prematur. Ya, mau titik konvergensinya seperti apa gitu ya. Ini yang prematur, kita mau coba selesaikan permasalahannya. Kontribusinya apa? Pada penerapan metode XYZ-nya. Ya. Yang sebelumnya mungkin tidak digunakan. Saya juga nggak tahu nih metode untuk masalah prematur seperti apa, belum tahu ya. Mungkin ini ya kontribusinya. Ya. Jelas ya. Jadi metode XYZ yang kita gunakan untuk memecahkan masalah yang prematur pada masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Ya. Oke, berikutnya contoh kontribusi pada masalah. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Ya, ini berarti kontribusi pada masalah. Ya, biasanya gitu ya, desain bendungan itu dengan menggunakan 2 parameter. Maka sekarang kita mau tambahkan parameternya menjadi 4. Algoritmanya tetap sama, pakai algoritma genetika. Ya, jadi metodenya tetap ya pakai algoritma genetika yang standar, tetapi parameternya gitu ya, desain bendungannya yang biasanya 2 parameter mungkin sekarang jadi 4 parameter. Nah, kalau dua-duanya gimana? Ya, kita lihat. Kita gabungkan saja. Penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetik untuk penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Kontribusinya di mana? Kontribusinya pada penerapan metodenya dan pada 4 parameternya. Ya, kita gabungkan nih dua-duanya. Nah, contoh yang nggak pakai kontribusi itu seperti apa? Ya. Menerapkan algoritma genetika untuk menentukan desain bendungan di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Jogja. Itu nggak ada kontribusinya. Apa yang mau dikontribusikan? Metodenya sudah ada algoritma genetika. Masalahnya penentuan desain bendungan semua ada, nggak ada kontribusinya. Ya, cuman ganti di Jakarta, di Surabaya, di Makassar. Nah, gimana cara improve-nya supaya ada kontribusinya? Ya tadi Anda bisa tambahkan metode, kemudian Anda survei dulu nih, survei kecil-kecilan di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, penentuan desain bendungannya itu ada yang unik nggak gitu? Ya, ada yang unik nggak? Sama-sama desain bendungan nih ya. Tapi yang uniknya apa? Masukkanlah Anda ke dalam judul atau ke dalam topik Anda. Ya. Nah, kalau tidak ada kontribusi, ya nanti akan kesulitan ketika kita akan melakukan publikasi misalnya, atau akan menyebarkan ingin seminar gitu ya, kita nggak bisa, atau kirim naskah ke jurnal, kita nggak bisa menunjukkan kontribusinya apa sih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, saya kan S1 Bu, ngerjakannya skripsi ya. Kita lihat penelitian S1 itu seperti apa sih, bagaimana level kontribusinya, bentuk kontribusinya, dan target untuk publikasinya ya. Kontribusi untuk yang level tugas akhir dulu, D3, D4, itu pada kemampuan teknis. Kalau yang skripsi itu adalah pada pengujian teori. Ya, Anda misalnya yang sudah belajar data mining misalnya ya, sudah belajar tentang klasifikasi, uji deh teori klasifikasinya, mana yang lebih baik gitu ya. Kemudian kalau S2 pengembangan teori, mengembangkan teori. Kalau ini nguji, berarti teorinya sudah ada, tinggal diuji aja. Kalau ini mengembangkan, ya berarti ada improvement, dikembangkan lagi, mungkin ditambahkan KNN misalnya, dicampur dengan asosiasi misalnya, mengembangkan teori baru. Kalau disertasi menemukan, ya menemukan teori baru. Ya, ini lebih
tinggi lagi levelnya. Ya. Kemudian untuk bentuk kontribusi, ya, implementasi dan pengembangan, kontribusinya pada implementasi dan pengembangan. Skripsi juga sama, implementasi dan pengembangan. Kalau yang tesis perbaikan, ya, secara incremental dan terus menerus, ya, ada tambah. Kemudian kalau yang disertasi atau S3 substansial dan invention, ya. Target publikasi, kalau yang skripsi cukup yang di domestik aja. Kalau yang tesis di international conference, kalau disertasi harus ke jurnal. Nah, jadi fokus kita di sini menguji teori, implementasi dan pengembangan, ya. Kemudian targetnya di jurnal atau conference nasional. Ya. Oke, kita lihat nih ya. Kita coba lakukan analisis. Ya. Kalau yang D3 contoh, pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh, ya. Karakternya adalah menguasai skill teknis ya. Bagaimana mengembangkan sistem informasi, tahap-tahap SDLC-nya diterapkan dengan benar gitu ya, skill teknis. Kalau S1 contoh misalnya, sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Ya, menguji teori, apa yang diuji ada neural network, ada software yang kita kembangkan, bikin sistem cerdas gitu ya. Kalau S2 S3 gimana? Contoh misalnya, penerapan algoritma genetik untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham ya. Jadi ada pengembangan uji ya neural network ya. Ini kita terapkan algoritma genetika untuk memilih arsitektur jaringannya. Jadi pakai optimisasi algoritma genetik yang kita juga terapkan di neural network. Karakternya mengembangkan teori, ya, neural network-nya digabung dengan genetika dan ada kontribusi ke teori atau metode. Nah, kalau kita cukup di sini saja, ya. Nah, contoh ini penelitian yang tidak ada kontribusinya dan yang ada. Menerapkan algoritma genetik untuk penjadwalan mata kuliah, ini tidak ada kontribusinya. Ya, baik di metode maupun di permasalahan, nggak ada. Ya, algoritma genetika ya biasa saja gitu ya. Penjadwalan ya masalah yang sering dihadapi. Nah, contoh penerapan algoritma genetik berbasis guided local search strategi. Ya, nanti bisa dicek nih ya. Ada tambahan ya. Ada tambahan nih. Tidak hanya sekedar algoritma genetik yang biasa, tetapi ada plusnya. Nah, ini juga yang sering nih. Menerapkan algoritma C45 untuk menentukan kelulusan mahasiswa tepat waktu, studi kasus di STEMIC atau di Universitas ABC, di Prodi ABC. Ya, tidak ada kontribusinya. Ya. Metode C45 udah biasa, menentukan kelulusan juga udah biasa gitu ya. Udah tidak ada kontribusinya. Tapi kalau Anda tambahkan sesuatu, ya, menerapkan algoritma C45 dengan penghitungan entropi berbasis metode ABC, ya, ada entropinya nih. Yang itu entropinya pakai metode ABC itu berbeda, ya. Ada tambahan metode, maka ini ada kontribusinya, ya, untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Jadi ini kontribusi pada metode. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, Anda kemarin sudah melakukan penelitian, mengumpulkan karya skripsi ya dari kakak kelas Anda. Nah, sekarang kita akan coba melakukan analisis, menentukan ini judul ini itu ada kontribusinya tidak. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan kontribusi, itu kita tambahkan di mana ya? Gitu ya. Jadi ini nanti buat Anda ketika nanti Anda mau menulis skripsi, mencari bahan gitu ya. Nah, ini bisa nih, saya tambahkan sesuatu. Saya punya kontribusi di situ. Ya. Oke. Ini referensi yang saya gunakan, saya ambil dari Romi Satyawahono untuk materi yang pernah saya dapatkan di Doctoral Bootcamp. Kemudian ini adalah sumber-sumber bacaan tentang research ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti kita setelah ini kita akan belajar
tentang step-step dari metodologi penelitian, khususnya yang akan kita tekankan untuk pertemuan berikutnya adalah bagaimana mencari atau merumuskan permasalahan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.